Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare dua HP 5G, yaitu antara Samsung A14 5G yang dijual dengan harga 2,9 juta dan Vivo T1 5G yang dijual dengan harga 2,6 juta. Karena sudah support 5G, banyak banget yang bertanya di kolom komentar, kira-kira di antara kedua HP ini lebih mending yang mana? Apakah Samsung A14 5G atau Vivo T1 5G? Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita cari tahu jawabannya. Dari segi desain, kedua HP ini sama-sama masih menggunakan bahan polikarbonat. Tapi yang jelas, kalau kita bicara masalah mewah, desain dari Vivo di sini jauh lebih mewah. Mulai dari kombinasi warna sampai dimensi bodinya yang lebih tipis, hanya 8,25 mm. Tidak seperti Samsung yang memiliki bodi cukup tebal, ada di angka 9,1 mm. Lalu untuk letak sensor sidik jari di sini juga sama, ada di bagian samping jari satu dengan tombol power. Jadi kalau dari segi desain, Vivo lebih oke di sini. Selain tampilannya lebih mewah, untuk bodinya juga lebih compact. Geser ke bagian layar, kedua HP ini menggunakan konsep yang sama, masih water drop screen. Tapi yang harus kamu perhatikan, bezel layar dari Samsung lebih tebal dibanding Vivo, bahkan hampir di semua sisi, baik atas, bawah, kanan maupun kiri. Dan untuk ukuran layarnya, Samsung A14 5G memiliki layar sebesar 6,6 inch dengan resolusi Full HD+ 1080 x 2408 pixel. Panel PLS LCD refresh rate bisa sampai 90 Hz. Sedangkan Vivo T1 5G memiliki ukuran layar 6,58 inch dengan resolusi juga Full HD+, 1080 x 2408 pixel. Panel IPS LCD refresh rate hanya mentok di 60 Hz. Dari resolusi di atas kertas, kedua HP ini dibekali dengan resolusi yang sama. Jadi kalau untuk saturasi warna yang dihasilkan di sini sudah sama-sama bagus. Terlihat fresh, tajam dan kaya akan warna. Pokoknya nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Samsung memang lebih unggul dari panel layar yang lebih bagus, PLS LCD. Tapi untuk Vivo sudah dilengkapi dengan P3 display color gamut. Jadi saturasi warnanya tidak kalah dari Samsung. Sekarang pindah ke bagian dapur pacu. Samsung A14 5G dibekali dengan kapasitas 6/128 GB. Sedangkan Vivo T1 5G dibekali dengan kapasitas 4/128 GB dan dua varian lainnya. Jika dirasa masih kurang, di kedua HP ini masih bisa ditambah dengan micro SD dan RAM virtual. Tapi yang bikin beda di sini Samsung sudah menggunakan triple slot. Sedangkan Vivo T1 masih menggunakan slot hybrid. Jadi harus ada yang mengalah salah satu. Lalu untuk chipset, Samsung A14 5G ditenagai dengan chipset MediaTek Dimensity 700 octa-core 2,2 GHz fabrikasi 7 nanometer yang mampu menghasilkan skor AnTuTu di angka 332 ribuan. Sedangkan Vivo T1 5G ditenagai dengan seri chipset yang lebih tinggi, MediaTek Dimensity 810 octa-core 2,0 GHz fabrikasi 6 nanometer. Dan untuk skor AnTuTu yang dihasilkan juga lebih tinggi, ada di angka 365 ribuan. Pokoknya yang jelas untuk urusan dapur pacu, kedua HP ini sama-sama dibekali dengan spesifikasi yang tidak kentang sama sekali. Lalu untuk urusan sensor, keduanya juga sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Buat kamu yang butuh sensor NFC, di kedua HP ini sudah ada. Tapi yang sedikit bikin beda, Samsung A14 5G sudah dilengkapi dengan sensor giroskop hardware. Sedangkan Vivo T1 5G sayangnya masih menggunakan virtual gyro. Dan sekarang untuk performanya seperti biasa, kedua HP ini saya coba buat main PUBG Mobile. Dan untuk setting grafik yang dihasilkan di sini sama persis. Ada di Smooth Ultra, Balance Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Untuk gameplay kamu tidak usah khawatir karena kedua HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar berkat didukung dengan chipset yang juga ngebut. Di sini perbedaan yang terasa lebih ke sensor giroskopnya, di mana giroskop di Samsung lebih berjalan dengan baik dan cukup responsif berkat menggunakan hardware gyro. Sedangkan di Vivo T1 5G untuk sensor giroskopnya tidak seresponsif seperti di Samsung karena masih menggunakan virtual gyro. Namun yang jelas kalau untuk urusan performa kamu tidak usah bingung karena performa dari kedua HP ini sudah sama-sama lancar. Dari seri chipset, Vivo memang lebih unggul, tapi setelah digunakan perbedaannya tidak terlalu signifikan. Lanjut untuk baterai, kedua HP ini memiliki kapasitas baterai yang sama, yaitu sebesar 5000 mAh. Tapi untuk kecepatan chargingnya berbeda.
Samsung A14 5G dibekali dengan fast charging 15 watt, yang dimana butuh waktu sekitar 2 jam 22 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100% dengan kondisi data off. Sedangkan Vivo T1 5G dibekali dengan fast charging 18 watt, yang butuh waktu sekitar 2 jam 6 menit untuk isi daya dari 13 sampai full 100%. Jadi untuk kecepatan charging, Vivo sedikit lebih ngebut di sini. Tapi kalau untuk daya tahan baterainya lebih awet yang mana, baliknya sih tergantung intensitas penggunaan masing-masing saja. Karena yang jelas kalau hanya untuk penggunaan kasual, baterai dari kedua HP ini sudah sama-sama bisa diandalkan karena memiliki angka fabrikasi yang kecil. Dan sekarang kita bahas operating sistemnya, di mana Samsung A14 5G berjalan di Android 13 basis One UI Core 5.0. Sedangkan Vivo T1 5G berjalan di Android 12 basis Vantos OS 12. Di sini untuk urusan sistem, baliknya sih tergantung selera masing-masing saja. Karena yang jelas UI di kedua HP ini sudah memiliki tampilan yang kekinian dan cukup user friendly, ditambah minim bug atau drama. Pilihan tampilan seperti tema sampai wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan saja dengan selera. Tapi ada yang sedikit perlu kamu garis bawahi, karena di Samsung A14 5G ada beberapa fitur yang absen, seperti rekam layar, screen mirroring atau smart view, dan game mode. Sedangkan di Vivo T1 5G sudah ada semua. Jadi dari segi dapur pacu, kedua HP ini memiliki nilai lebih masing-masing. Samsung unggul dari kapasitas RAM yang lebih besar dan sensor giroskop yang lebih lancar. Sedangkan Vivo T1 5G unggul dari seri chipset yang lebih tinggi dan fitur yang lebih banyak. Kalau untuk masalah performa, keduanya sudah sama-sama bisa diandalkan. Sekarang untuk sektor kamera, Samsung dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Sedangkan Vivo T1 5G dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sudah 16 megapiksel, sedikit lebih besar dari Samsung. Di sini untuk megapiksel kamera yang digunakan, ternyata kedua HP ini masih mirip-mirip. Tapi untuk fitur kamera yang ditawarkan, Samsung lebih unggul. Karena untuk perekaman videonya sudah dilengkapi dengan fitur Ultra Stabil Video atau AIS. Sedangkan di Vivo T1 5G belum ada. Dan ngomongin masalah kamera, kalau untuk hasil jepretan fotonya, kedua HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus. Gambarnya terlihat tajam dan detailnya juga dapat, karena memang megapiksel yang digunakan sama besarnya, 50 megapiksel. Untuk objek yang difoto memang tidak sama, namun yang jelas saya jepret fotonya ini di kondisi cahaya cukup semua. Dan untuk perbedaannya ada di bagian saturasi warna, di mana warna dari Vivo terlihat lebih terang, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Lalu untuk foto selfie-nya, dari angka megapiksel yang digunakan, Vivo memiliki megapiksel yang lebih besar, sudah 16 megapiksel. Tapi kalau untuk kualitas foto yang dihasilkan, keduanya sudah sama-sama bagus, mulai dari detail sampai tingkat ketajamannya. Lagi-lagi yang bikin beda lebih ke saturasi warnanya, di mana warna dari Vivo terlihat lebih fresh dan terang dibanding Samsung. Dan masih ngomongin kamera, ini adalah contoh dari perekaman videonya. Di sini untuk kondisi dan waktu memang tidak sama. Jadi untuk saturasi warna kita tidak perlu nilai karena sudah pasti berbeda. Kalau secara kualitas video yang dihasilkan kedua HP ini sudah sama-sama bagus, terlihat masih 11:12. Tapi kalau untuk kestabilan videonya, di sini Samsung jelas lebih unggul karena sudah dilengkapi dengan Ultra Stabil Video atau AIS. Jadi videonya lebih minim guncangan. Lalu untuk video kamera depan, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Kalau kita bicara masalah kualitas, selama didukung dengan kondisi cahaya cukup, video yang dihasilkan keduanya sudah sama-sama bagus. Di sini yang jelas Samsung unggul dari videonya yang lebih stabil, sedangkan Vivo unggul dari warna yang lebih fresh atau terang, terutama di bagian wajah. Dan itulah tadi video perbandingan antara Samsung A14 5G versus Vivo T1 5G. Dari semua yang ditawarkan, pada intinya kedua HP ini sudah sama-sama bagus dan worth it. Selain spesifikasinya gahar, keduanya juga menawarkan nilai lebih masing-masing. Di sini yang jelas Vivo T1 5G cocok buat kamu yang lebih mengutamakan desain mewah, cari chipset yang lebih tinggi, charging lebih ngebut, fitur lebih banyak, dan hasil foto yang lebih cerah. Sedangkan Samsung A14 5G cocok buat kamu yang suka paket lengkap, seperti kapasitas RAM lebih besar, sensor giroskopnya lebih lancar, sudah menggunakan triple slot, dan dilengkapi dengan fitur Ultra Stabil Video. Mungkin yang perlu digarisbawahi hanya dua hal.
yaitu dimensi bodi tebal dan ada beberapa fitur yang absen. Jadi intinya tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa. Kalau kamu mau spesifikasi gahar dengan harga lebih murah, berarti Vivo T1 5G pilihannya. Tapi kalau saya pribadi lebih condong ke Samsung A14 5G karena lebih menawarkan paket lengkap. Walaupun sebenarnya ada beberapa yang perlu digarisbawahi, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.